Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kali pertama kita bertemu. Kebetulan saya juga baru selesai sekolah, dan pada saat awal saya mengajar, saya diberikan kesempatan untuk mengajar pemrograman berorientasi objek. Oke, karena ini pertemuan pertama, maka akan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, termasuk aturan main, bagaimana cara kita melakukan pembelajaran, serta apa saja yang akan kita atau apa saja yang akan saya sampaikan dari awal semester sampai akhir semester, berapa kali kuis, berapa kali UTS, dan berapa kali UAS. Ya, harapannya satu kali aja ya. Nah, yang terpenting di sini adalah ini adalah hal baru bagi kita, di mana kita tidak bisa bertatap muka, dan ini pun hal baru bagi saya. Dalam melakukan editing ini, dalam melakukan rekaman ini sudah berkali-kali saya mengalami retake dan retake gitu, dan sampai akhirnya saya terbiasa. Dan harapan saya Anda juga bisa mulai seperti itu, karena memang ini adalah musibah ya, musibah secara global. Maka kita kita harus bersyukur karena proses pembelajaran masih tetap bisa dilakukan walaupun dengan cara yang seperti ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung di dalam kelas. Oke ya, saya akan menjabarkan apa yang ingin saya sampaikan menggunakan PowerPoint. Oke. Di materi pertama ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari Object Oriented Programming. Kenapa sih harus Object Oriented Programming? Apakah sebelumnya ada yang tidak Object Oriented Programming? Ya. Saya akan menjabarkan dulu. Nama lengkap saya adalah Dani Satria Handoko, tapi saya biasa dipanggil dengan nama Ando. Ya. Email saya ando@polinema.ac.id dan nomor HP saya adalah 08139, ada di sini ya. Nah, peraturan di dalam kelas saya dan sama juga dengan pengajar-pengajar yang lain adalah yang pertama, diharapkan Anda bisa menghargai waktu ya. Ya mungkin karena ini konten video ini offline, maka Anda bisa buka jam berapapun, tetapi nanti ketika ada pertemuan secara online, saya harapkan Anda menghargai waktu. Jadi Anda bisa melaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan yang kedua adalah no cheating ya. Gambarnya kayak ini. No cheating artinya apa? Tidak mencontek. Kenapa? Karena mencontek itu kalau guyonannya mahasiswa, mencontek adalah sebagian daripada iman, atau mencontek memperbaiki prestasi ya. Tetapi menurut pandangan saya, mencontek justru merugikan Anda sendiri. Kenapa? Karena itu tidak mencerminkan pengetahuan Anda, itu tidak mencerminkan kemampuan Anda, sehingga ketika secara nilai Anda dapat nilai A gitu, tetapi secara kemampuan atau secara kenyataan Anda tidak dapat nilai A. Kenapa? Ya karena Anda tidak melakukannya sendiri. Anda melakukan mencontek atau mencontoh dari orang lain. Padahal itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena Anda akan terjadi suatu ilusi di mana seolah-olah dengan representasi nilai Anda itu sudah mencerminkan kemampuan Anda. Padahal itu sangat berbahaya. Anda akan menjadi tidak lupa diri, lupa akan kemampuan Anda. Anda hanya berkata, saya dapat nilai A kok di pemrograman, saya pasti bisa. Padahal kenyataannya tidak. Nah, gimana caranya supaya Anda benar-benar bisa ya? Anda harus berusaha, Anda harus belajar. Dan ketika Anda tidak bisa, bertanya kepada teman-teman, atau jika teman-teman lain tidak ada yang bisa, bertanya dengan saya atau kepada dosen-dosen lainnya. Nah, dengan cara seperti itu, maka proses pembelajaran
itu akan berjalan dengan baik. Di mana harapannya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang tahu menjadi sangat tahu, atau dari yang sudah tahu menjadi sangat-sangat tahu gitu ya. Karena kuliah ini adalah gerbang akhir ya, atau pintu terakhir bagi Anda untuk menguasai suatu bidang keilmuan tertentu. Anggap Anda adalah sekarang Anda kuliah di informatika, harapannya Anda lulus, Anda bisa menguasai bidang informatika. Ya. Jangan sampai Anda lulus, Anda tidak bisa informatika sama sekali. Terus buat apa Anda kuliah? Ya salah satu kuncinya adalah apa? Tidak mencontek. Ya. Jadi mencontek itu sangat-sangat buruk. Ya, saya tekankan lagi sangat buruk. Itu akan panjang runutannya. Jadi salah satu aturan main dalam kelas saya adalah jangan mencontek. Dari Anda yang terbiasa mencontek, kurangi atau hilangkan sama sekali. Mari kita sama-sama belajar. Anda kalau tidak tahu, tanya pada saya. Saya akan sangat-sangat senang kalau Anda bertanya karena Anda tidak tahu, atau Anda bertanya karena Anda ingin tahu, Anda bertanya karena ingin menguasai sesuatu. Wah, itu sangat membuat kami para pengajar itu sangat-sangat sangat-sangat merasa dibutuhkan. Dan itu adalah memang harfiahnya kami sebagai pengajar untuk memberitahu Anda. Dan yang ketiga, rule-nya adalah harapan saya Anda bisa fokus saat belajar. Jadi tidak ada komunikasi selama Anda belajar. Baik Anda sedang menonton video ataupun nanti pada proses online, atau nanti jika insya Allah kalau misalkan sudah ada pertemuan di kelas, saya benar-benar tidak suka Anda melakukan komunikasi di luar, Anda melakukan chatting misalkan, atau Anda melakukan telepon yang sekiranya tidak penting gitu. Misalkan Anda gosip dengan teman Anda, atau Anda gosip dengan saudara Anda, ya harapannya jangan dilakukan di dalam kelas, karena di dalam kelas adalah proses pembelajaran. Ketika Anda lengah, atau Anda ketinggalan suatu materi, atau Anda kehilangan suatu pembahasan, maka akan sangat sulit bagi Anda untuk mengejar kembali, karena biasanya materi yang diberikan itu saling berurutan atau saling berkaitan, sehingga ketika Anda tidak mengerti satu hal, maka bisa dipastikan hal-hal di belakangnya Anda akan menjadi tidak mengerti. Jadi sebisa mungkin singkirkan HP Anda, singkirkan semua perangkat komunikasi Anda, dan tetap fokus kepada pembelajaran. Terutama di dalam masa pandemi seperti ini, di mana kita sebagai pengajar, atau saya sebagai pengajar tidak bisa mengawasi Anda secara langsung. Maka dibutuhkan suatu komitmen yang kuat bagi Anda untuk belajar. Saya tidak tahu Anda bagaimana belajar, apakah nanti Anda mau sambil makan, Anda sambil minum ketika menonton video, saya tidak apa-apa, silakan. Tetapi satu hal, jangan pernah sambil berkomunikasi, atau jangan pernah sambil melakukan aktivitas lain yang bisa memecah konsentrasi Anda. Itu ya. Berikutnya, di dalam materi ini, di dalam pertemuan ini, saya akan menjelaskan 3 topik utama, yaitu apa itu pemrograman berorientasi objek, dan apa itu pemrograman struktural. Nah, seperti yang saya tadi bilang, memangnya ada pemrograman selain berorientasi objek? Ada. Sebelumnya, itu dinamakan dengan pemrograman terstruktur atau structural programming. Nah, structural programming ini mulai ditinggalkan, dan sekarang semua sudah beralih ke pemrograman berorientasi objek. Kenapa ya? Karena memang Anda akan saya tampilkan apa itu kelebihan dan kenapa orang mulai meninggalkan pemrograman struktural. Dan selanjutnya, ketika Anda sudah tahu perbedaan antara pemrograman berorientasi objek dan struktural, Anda akan saya akan coba memperkenalkan mengenai konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek. Bagaimana sih caranya membangun suatu program yang berorientasi objek? Dan berikutnya, ini hanya perkenalan saja, yaitu UML class atau Unified Modeling Language dari sebuah kelas diagram. Jadi idealnya
ketika Anda membuat program, itu tidak langsung ujuk-ujuk coding gitu. Idealnya Anda harus merancang dulu. Nah, bagaimana cara merancangnya ya dengan diagram UML ini. Jadi sebelum Anda membangun, sama seperti membangun rumah, jadi ketika Anda mau membangun rumah itu nggak langsung, ya sudah langsung ambil bata, langsung semen, langsung kita bangun aja gitu. Tanpa melihat gambarnya terlebih dahulu. Bisa Anda bayangkan gimana ya kalau ada seorang membangun rumah nggak pakai gambar, nggak pakai apa, udah langsung bangun aja, hasilnya pasti akan sangat-sangat berantakan gitu ya. Nah, begitupun juga dengan pemrograman. Jadi akan lebih baik atau akan sangat-sangat ideal kalau Anda membuat desainnya terlebih dahulu, baru dibangun programnya. Apa medianya? Yaitu salah satunya adalah UML ya. Nah, mata kuliah PBU ini ya, untuk terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah teori dan yang kedua adalah praktikum. Nah, untuk teorinya sendiri besarannya adalah 2 SKS atau sama dengan 3 jam pelajaran. Sedangkan untuk praktikumnya itu 3 SKS atau sama dengan 6 jam pembelajaran gitu. Jadi praktikum ini sangat-sangat penting dan Anda harus lihat porsinya sangat-sangat besar. Kenapa? Karena ini yang membedakan antara politeknik dengan universitas, di mana di universitas praktikum itu sangat-sangat jarang Anda dapatkan dan Anda harusnya beruntung, atau Anda paling tidak merasa beruntung. Kenapa? Karena Anda mendapatkan porsi praktikum yang sangat besar dan itu sangat-sangat bermanfaat kalau Anda benar-benar bisa melakukannya dengan baik gitu ya. Nah, capaian pembelajaran daripada mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini adalah harapannya Anda mampu membuat suatu aplikasi atau program yang bisa menggunakan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek, dan bahasa yang akan kita gunakan untuk keseragaman adalah menggunakan bahasa Java, walaupun yang menggunakan konsep objek tidak hanya bahasa Java ya, tapi ada bahasa pemrograman lain yang sudah menggunakan object oriented programming. Tetapi untuk keseragaman kita akan menggunakan Java karena memang Java adalah salah satu pionir yang memperkenalkan object oriented programming secara baik ya. Dan software yang akan kita gunakan di awal pertemuan, karena saya ingin Anda fokus terhadap konsep, maka kita meniadakan user interface atau kita meminimalisir penggunaan user interface. Maka saya harapkan Anda mendownload mendownload dua software. Yang pertama adalah Java JDK atau Java Development Kit, dan yang kedua adalah NetBeans. NetBeans bisa Anda alihkan mungkin setelah UTS, nanti baru kita pergunakan. Nah, untuk di awal-awal Anda menggunakan JDK, dan satu lagi adalah Notepad ya. Atau kalau Anda ingin advance, Anda bisa menggunakan Notepad++ atau NetBeans. Bukan NetBeans, atau Sublime ya. Saya pribadi menggunakan Notepad++. Pertama, kenapa? Karena paling tidak ada warnanya dibandingkan dengan Notepad. Jadi saya bisa membedakan struktur bahasa. Ini dia di dalam Notepad++ dia akan memberikan warna, apakah ini nama function, apakah ini nama variabel atau yang lain gitu ya. Nah, secara keseluruhan mata kuliah pemrograman berorientasi objek akan mencakup beberapa wilayah. Yang pertama adalah ini pengantar konsep dasar. Lantas kita akan beralih ke apa itu kelas dan objek. Lantas konsep berikutnya adalah enkapsulasi, relasi kelas. Lantas kita akan ada kuis yang pertama. Lantas setelah kuis akan dilanjutkan dengan konsep inheritance. Konsep berikutnya adalah overriding dan overloading. Setelah itu kita akan UTS. Nah, setelah UTS dilanjutkan dengan konsep-konsep berikutnya, yaitu abstract class dan interface, ada polymorphism. Nah, baru nanti kita akan menyentuh yang namanya GUI atau graphic user interface. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi NetBeans tadi. Lantas nanti ada Java API, ada quiz 2, ada GUI dan database, ada unit testing, dan tugas besar serta UAS. Itu ya. Oke, selanjutnya
komponen penilaian yang gak kalah penting. Untuk teori, Anda akan mendapatkan kuis tadi 2 kali, di mana porsinya untuk masing-masing, bukan masing-masing, total dari 2 kuis itu akan mendapat porsi 20% dari nilai akhir. Untuk tugas 2 kali, sama, totalnya akan mencakup 20% dari nilai akhir Anda. Nah, untuk UTS 1 kali 30% dan UAS 1 kali 30%. Ini untuk teori. Sedangkan untuk untuk praktikumnya, Anda juga akan mendapatkan kuis 2 kali, sama, porsinya yaitu 20% dari nilai akhir. Tugas 12 kali. Kenapa 12 kali? Karena harapannya nanti setiap pertemuan Anda akan menyelesaikan suatu tugas atau suatu proyek atau suatu bagian atau suatu aplikasi untuk mendukung pembelajaran Anda, dan itu akan menjadi suatu nilai di mana akumulasinya adalah 30% dari nilai akhir Anda. Nah, nilai UTS adalah 20% dan untuk ujian akhirnya berupa praktikum atau nanti dalam bentuk tugas besar. Jadi nanti selama praktikum di akhir-akhir pertemuan, harapannya nanti kalian bisa membuat suatu aplikasi. Nah, ini akan diperhitungkan sebagai tugas besar dan porsinya sama 30% dari nilai akhir Anda, gitu ya. Nah, ini ada beberapa referensi yang bisa Anda pelajari ya. Pada umumnya Anda bisa mencari sendiri secara mandiri di internet ya, menggunakan Google. Anda cari cara belajar Java menggunakan JDK, cara belajar Java menggunakan NetBeans, banyak sekali, dan dari situ Anda bisa belajar menjadi pendamping pembelajaran Anda, dan kalau bisa bukan hanya pendamping tetapi juga sebagai peningkat dari pembelajaran Anda. Jadi mungkin tidak mungkin dalam satu kelas, dalam satu semester ini saya memberikan semuanya gitu, walaupun saya ingin gitu, tapi bisa-bisa Anda nanti nggak belajar yang lain gitu. Nah, harapannya untuk melengkapi itu Anda bisa mencari referensi sendiri ya. Nah, kita masuk ke pembahasan di awal. Apa itu structural programming dan apa itu object oriented programming ya. Secara umum, structural programming, setiap bagian daripada pemrograman itu dipecah berdasarkan fungsi ya. Dan kemungkinan ketika ada perubahan suatu fitur atau penambahan suatu fitur atau pengurangan suatu fitur, itu kemungkinan besar akan mempengaruhi program secara keseluruhan ya. Kenapa? Karena biasanya mereka hanya dipisahkan berdasarkan fungsi. Nah, terkadang satu fungsi ini bergantung terhadap fungsi yang lain. Nah, ketika saya merubah fungsi yang ini, maka behavioral atau sifat daripada fungsi yang lain juga akan ikut terganggu. Nah, itu sangat-sangat sering terjadi di pemrograman struktural, percayalah, karena saya juga punya pengalaman di dalam pemrograman struktural tersebut gitu ya. Dan itu memang hal-hal yang saya rasakan gitu. Jadi ketika saya mengubah suatu fungsi, maka saya harus memastikan fungsi-fungsi yang bergantung terhadap fungsi yang saya ubah itu harus saya pastikan bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana dengan yang object oriented programming? Nah, project oriented programming ini lain. Karena apa? Karena program dipecah menjadi beberapa objek ya. Dan masing-masing objek tidak mempengaruhi satu sama lainnya gitu. Ya. Apa itu objek? Objek itu secara definisi memiliki state dan memiliki function atau behavior ya. Nah, ini kelebihannya lagi, tadi ketika ada perubahan fitur dari sebuah objek itu tidak akan mempengaruhi objek yang lainnya, jadi dia hanya akan mempengaruhi objek itu sendiri. Sedangkan objek-objek lain itu secara independen tidak akan terpengaruh oleh perubahan yang terjadi di objek yang satu ini ya. Dan karena sebuah program itu merupakan kumpulan dari objek, jadi ketika ada satu objek yang berubah, maka objek-objek yang lain itu tidak akan berubah. Jadi secara otomatis itu tidak mempengaruhi program secara keseluruhan gitu. Ya paling tidak errornya menjadi 20% dari 80% lah bisa.
yang bisa berjalan. Nah, berbeda dengan struktural. Nah, kalau struktural ketika ada, walaupun saya merubah 10%, bisa jadi nanti errornya menjadi 100% gitu. Nah, karena fungsi kita harus memastikan fungsi yang kita ubah itu tidak mempengaruhi program secara keseluruhan. Gitu ya. Dan sebagai contoh misalkan gini, kita membuat suatu program simulasi sepeda seperti yang dituliskan di sini ya. Nah, di dalam sepeda itu memiliki suatu karakter ya. Karakter sendiri seperti apa? Misalkan warna sepeda, kecepatan sepeda, lantas merek sepeda. Ya. Maka itu biasanya di dalam struktural kita akan jadikan sebuah variabel. Itu akan menjadi variabel merek, variabel warna, variabel tinggi, variabel roda, misalkan rodanya ada yang roda 2, ada yang roda 4. Dan biasanya untuk gear atau kecepatan akan kita jadikan sebuah fungsi, yaitu untuk fungsi nambah kecepatan, mengurangi kecepatan, fungsi rem, dan fungsi lepas rem atau menekan rem. Nah, secara konvensional, maka langkah pertama kita buat variabel, misalkan tadi saya bilang ada kecepatan, gear, merek. Terus langkah berikutnya kita buat fungsi menambah kecepatan, kurangi kecepatan. Langkah berikutnya kita mengoperasikan sepeda secara sederhana, misalkan menambah kecepatan, menambah gear, kita memberikan nama mereknya. Terus gitu, di dalam fungsi kita jabarkan apa yang kita inginkan gitu ya. Dan contoh kode programnya seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang, misalkan saya mau membuat sebuah, abaikan ini ya, kelas-kelas segala macam. Kita membuat sebuah aplikasi sepeda secara struktural, maka kita harus mendefinisikan misalkan mereknya apa, terus kecepatannya itu sampai berapa. Jadi ada yang string ini bersifat karakter, sedangkan integer ini biasanya untuk menantu angka ya. Untuk memiliki tipe data integer itu ada dua variabel, yaitu kecepatan dan gear. Nah, di sini kita mendefinisikan untuk merek itu kita kasih nama polygon. Kecepatannya ada 10 dan gearnya ada 1 gitu. Nah, di sini kita buat sebuah fungsi kecepatan, memanggil fungsi tambah kecepatan dengan memasukkan nilai dari kecepatan dan nilai daripada kecepatan itu sendiri gitu ya. Nah, ini tambah kecepatan fungsinya ada di sini. Dia punya nilai awal adalah kecepatan dengan tipe data integer, dan nilai input berikutnya adalah variabel increment gitu. Dimana nanti akan menghasilkan kecepatan sama dengan nilai kecepatan sama dengan kecepatan plus increment. Jadi cara bacanya kecepatan plus sama dengan ini adalah secara matematis adalah kecepatan sama dengan kecepatan plus increment. Nah, kalau di bahasa pemrograman bisa disederhanakan menjadi seperti ini, kecepatan plus sama dengan increment ya. Maka akan mengembalikan nilai kecepatan itu sendiri. Jadi di sini ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi tambah kecepatan, dan yang kedua adalah fungsi kurangi kecepatan gitu ya. Sama secara bacanya ini minus sama dengan decrement, artinya kecepatan sama dengan kecepatan dikurangi decrement ya. Nah, untuk yang berorientasi objek ya, akan sedikit berbeda di sini, dimana kita buat kelasnya. Pertama kita buat kelasnya dulu ya, yaitu kelas sepeda punya hampir sama dengan struktural tadi, punya atribut merek, kecepatan, dan gear. Lantas ini namanya adalah constructor. Kalau di dalam bahasa pemrograman ini adalah fungsi untuk membentuk objek itu sendiri. Nah, apa itu constructor nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi untuk saat ini saya hanya bilang bahwa ini adalah constructor, di mana untuk membuat objek dari kelas sepeda itu kita bisa memanggil function sepeda dengan memberikan nilai untuk 3 variabel ini, yaitu M, K, dan G.
di mana nanti M ini akan mewakili merek, K kecepatan, G itu mewakili gear. Jadi ketika kita membuat objek sepeda, kita harus memanggil konstruktor ini dengan memberikan nilai awal atau memberikan dengan mengirim variabel input ya. Nah, lantas yang berikutnya ini adalah function atau method. Jadi tadi saya sempat singgung bahwa sebuah kelas itu terdiri dari atribut dan metode. Ini atribut dan ini metode. Secara eksplisit pasti memiliki konstruktor ya. Jadi kalau kita tidak definisikan juga sebenarnya bisa. Jadi di Java itu nanti kita akan dibuatkan secara otomatis konstruktor dari sebuah kelas ketika kita tidak mendefinisikan secara eksplisit seperti yang ada di contoh ini ya. Jadi di dalam kelas ini dia punya dua metode, yaitu metode tambah kecepatan dan metode kurang kecepatan. Nah, sedang bagian bawah ini adalah main application atau program utamanya dia. Jadi biasanya ini tidak digabung menjadi satu. Ini akan dipisah menjadi bagian yang lain. Nah, ini adalah program utama. Nah, ketika kita ini sama-sama masih function atau masih metode daripada kelas sepeda ya, Ini jadi ada tiga metode. Ada tiga metode. Yang pertama metode tambah kecepatan, kurang kecepatan, dan yang ketiga adalah metode info. Nah, ini yang tadi ingin saya bilang bahwa ini adalah main application ya, atau program utama di mana biasanya ini berdiri dipisah di dalam file yang lain. Nah, ini cara membuat objeknya adalah kita mendefinisikan kita mau membuat objek dari kelas yang mana. Nah, ini objek SPD1 ini objek, kita akan membuat objek SPD1 dari sebuah kelas sepeda dengan cara membuat new sepeda ini nanti akan merefer kepada konstruktor di sini. Jadi kita akan memasukkan nilai-nilai yang akan kita berikan di dalam objek ini. Jadi di sini misalkan saya masukkan mereknya Polygon, kecepatannya 10 dan gearnya 1. Nah, untuk memanggil function kita tinggal mendefinisikan objeknya, lantas dipanggil functionnya tambah kecepatan seperti yang ada di sini, tambah kecepatan. Atau kita memanggil metode info ya, kita tinggal SPD1 objeknya dan nama metodenya info. Oke. Nah, itu tadi kita masih sederhana. Artinya kalau saya membuat game atau objek satu, maka strukturnya akan sangat sederhana ya, masing-masing satu, tidak ada perbedaan, hampir tidak ada perbedaan dengan antara struktural dengan berorientasi objek. Tetapi ketika Anda harus membuat objek yang sama berkali-kali, nah baru akan ditemukan permasalahan di pemrograman struktural. Anda harus mendefinisikan atau harus membuat aplikasi atau harus membuat baris program yang sama secara berkali-kali untuk membuat, misalkan ada saya ingin membuat 3 sepeda dengan merek yang berbeda, maka saya harus mendefinisikan perintah yang sama sebanyak 3 kali. Nah, akan berbeda untuk yang berorientasi objek. Kenapa? Karena kelasnya sudah ada, saya hanya tinggal membuat objek sebanyak 3 dari kelas yang sama. Ya, nah ini akan saya berikan contohnya. Seperti yang Anda lihat di sini. Nah, ini untuk yang struktural. Maka ketika saya ingin membuat 2 buah sepeda, maka saya akan melakukan pengulangan di sini. Ini yang pertama adalah sepeda Polygon dan yang kedua adalah sepeda WM Cycle ya. Maka untuk metode-metodenya juga akan mengalami redundansi atau perulangan penulisan metode yang berikutnya. Nah, Anda bisa bayangkan ketika misalkan Anda harus melakukan perubahan nama merek di sini, maka Anda harus mengganti merek sepeda. Misalkan merek ini Anda ganti variabel jadi merek sepeda gitu, maka Anda akan mengubah di sini merek sepeda, dan
dan bagaimana dengan halaman yang lain gitu. Nah, sini akan terlihat jumlahnya untuk membuat dua sepeda akan terdiri dari 12 garis. Nah, akan berbeda halnya ketika Anda menggunakan pemrograman berorientasi objek gitu ya. Ini adalah tadi yang kelas yang sudah kita buat. Nah, kembali lagi ini adalah program utama. Jadi ketika saya ingin membuat 3 atau 2 objek sepeda, maka saya tinggal buat objek SPD1 dari kelas sepeda, new sepeda. Ini dipanggil fungsinya, dan untuk membuat sepeda yang kedua, saya sama perintahnya hanya mengganti nama objeknya menjadi SPD2. Sepeda tetap dari kelas sepeda, perintahnya juga sama, dan nama fungsinya langsung otomatis mengikuti, jadi tidak akan ada perubahan. Nah, Anda lihat di sini, Anda hanya membutuhkan 6 baris. Jadi secara efisiensi pemrograman berorientasi objek itu sangat-sangat efisien dibandingkan dengan yang struktural. Efisien, well organized, dan distinction. Ya, artinya apa? Benar-benar eksklusif untuk masing-masing objek dan dia tidak saling mempengaruhi, gitu ya. Jadi dapat kita lihat bahwa dengan object oriented programming, untuk membuat banyak sepeda kita tidak perlu menuliskan variabel merek, kecepatan, dan gear secara berulang. Kita hanya tinggal memasukkan saja nilai dari masing-masing atribut. Dan yang terpenting adalah dari sebuah kelas sepeda kita bisa membuat banyak sekali objek atau banyak sekali objek dari kelas tersebut gitu. Nah, beberapa aspek dalam object oriented programming ada yang namanya objek, apa itu kelas, apa itu enkapsulasi, ada yang namanya inheritance, ada yang namanya polymorphism. Ini tidak akan saya bahas secara detail di pertemuan pertama ini. Tetapi yang saya tekankan adalah objek merupakan instan daripada kelas. Jadi objek itu merupakan suatu benda atau suatu variabel yang diciptakan dari sebuah kelas. Atau kalau di sini dalam bahasanya adalah objek adalah instance daripada kelas. Artinya apa? Sebuah kelas dapat membuat objek atau dapat membuat banyak objek. Tidak hanya satu objek, tapi juga dapat membuat banyak objek. Jadi istilahnya adalah objek instance of class. Dan enkapsulasi yang seperti saya tadi bilang adalah proses untuk membuat eksklusivitas daripada suatu bagian program yang berkorelasi. Dan inheritance nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Berikutnya juga dengan polymorphism. Nah, sebuah objek adalah suatu rangkaian dalam program yang terdiri daripada state dan behavior, di mana objek pada software dimodelkan sedemikian rupa sehingga mirip dengan objek yang ada di dunia nyata. Nah, tadi sudah saya singgung, objek memiliki state dan behavior. Apa itu state? State adalah ciri-ciri atau atribut. Misalkan ada objek dosen, atributnya apa? Nama, nomor handphone, email, terus umur kalau mau, atau mata kuliah yang diampu, atau warna kulit, atau warna rambut gitu ya. Nah, itu adalah atribut daripada suatu objek, atau kalau bisa saya bilang adalah atribut adalah sesuatu yang bisa mendefinisikan suatu objek. Atau misalkan ciri-ciri atribut itu mendefinisikan ciri-ciri dari sebuah objek. Ya. Dan behavior adalah perilakunya. Jadi misalkan tadi dosen, atributnya apa tadi? Nama, alamat, email, nomor handphone. Nah, behaviornya apa? Atau metodenya apa? Saya mengajar, saya absen, saya pulang, ya, atau sesuatu yang bisa saya lakukan sebagai objek gitu, yang berdiri sendiri.
Jadi Anda pastikan bisa mendapatkan informasi ini secara lengkap ketika Anda membangun sebuah aplikasi. Diharapkan Anda bisa mendefinisikan atribut dan metode dari sebuah objek secara baik, sehingga nanti aplikasi yang Anda buat juga akan sangat baik. Ya. Nah, sebuah kelas adalah blueprint atau cetak biru daripada sebuah aplikasi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, sebuah kelas itu bisa membuat banyak objek. Atau kalau saya bisa bilang, kelas ini adalah cetakan atau molding ya. Nah, dengan satu cetakan ini saya bisa membuat banyak sekali objek yang menyerupai cetakan ini. Misalkan saya mau punya cetakan mouse gitu ya. Maka dari cetakan itu saya bisa membuat 1, 2, ratusan atau ribuan mouse yang sama persis seperti yang saya inginkan. Nah, itulah sebuah kelas. Jadi, bayangkan Anda membuat suatu cetakan dulu, lantas dari cetakan itu Anda bisa membuat objek yang banyak dari cetakan tersebut. Nah, bayangan seperti itu aja gitu. Jadi gambarannya ini adalah blueprint ya, cetakan. Nah, dari sebuah kelas ini Anda bisa membuat banyak objek sepeda. Oke. Nah, inheritance secara umum ini adalah konsep yang sangat-sangat eksklusif yang tidak dimiliki oleh struktural. Inheritance atau di dalam bahasa Indonesia adalah pewarisan. Jadi sebuah kelas bisa diwariskan menjadi kelas-kelas yang lain gitu ya. Jadi misalkan saya punya kelas mobil. Nah, kelas mobil kan secara umum, atau jangan mobil deh, kelas kendaraan. Nah, kendaraan ini kan sangat umum ya. Tapi kendaraan ini definisinya sangat penting gitu. Artinya apa? Kendaraan itu pasti memiliki roda, atau kendaraan bisa bergerak maju, bisa bergerak mundur gitu ya. Nah, kendaraan ini maka bisa dirinci lagi menjadi misalkan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4. Nah, ini yang dimaksud dengan inheritance atau pewarisan. Jadi saya punya mother class yaitu kendaraan. Nah, kendaraan ini dipecah lagi menjadi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Nah, roda 2 dan roda 4 berbeda, tetapi mereka sebenarnya sama. Mereka hanya berbeda di dalam satu hal atau dua hal, tetapi secara konsep mereka sama-sama adalah kendaraan gitu. Kalau kita ngomong mobil, kita ngomong motor, kalau secara induk mereka adalah kendaraan, maka mereka pasti memiliki atribut dan metode yang pasti ada beberapa metode atau ada beberapa atribut yang sama. Misalkan warna, kendaraan punya warna, motor punya warna, mobil punya warna. Maka warna ini akan lebih baik kalau kita taruhnya di kendaraan. Kenapa? Karena nanti ketika kita taruh warna di kendaraan, maka ketika saya membuat objek motor atau kelas motor, saya tidak perlu mendefinisikan atribut warna lagi. Kenapa? Karena sudah diwariskan. Begitu juga dengan yang mobil atau yang kendaraan roda 4 tadi. Ya. Nanti akan saya jabarkan secara rinci. Sekarang masih gambaran umum saja apa itu inheritance. Dia dapat memperluas fungsionalitas program ya. Terus yang tadi saya sudah contohkan, dapat berikan lagi jadi ya contohnya agak kurang spesifik, tapi yang tadi saya bilang, saya punya kelas kendaraan itu saya turunkan lagi menjadi kendaraan roda 2 dan diturunkan lagi menjadi kendaraan roda 4. Jadi dia bersifat hierarki. Nah, nanti kendaraan roda 2 misalkan bisa diturunkan lagi menjadi kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Kendaraan roda 4 bisa diturunkan lagi menjadi misalkan yang bertipe sport atau yang bertipe family gitu misalkan. Nah, masing-masing mungkin akan ada perbedaan. Misalkan yang sport kapasitas mesinnya sekian, yang family kapasitas mesinnya berbeda dengan yang sport gitu ya. Dan polimorfism adalah suatu perubahan dari suatu kelas. Artinya
misalkan begini, saya punya objek pesawat gitu. Nah, pesawat ini ternyata walaupun sama-sama pesawat, tapi ada yang berbeda antara pesawat jenis satu dan pesawat jenis yang lainnya. Nah, tetapi mereka sama-sama pesawat gitu, tetapi mereka ada satu atau dua hal yang berbeda. Nah, ini di dalam konsep pemrograman dinamakan dengan polymorphism. Walaupun sama-sama berkapasitas mesin dua gitu misalkan, memiliki dua mesin, ya, tetapi mesin ini memiliki kapasitas yang berbeda gitu. Nah, di sanalah polymorphism timbul gitu. Nah, bisa jadi objek yang ini itu kapasitas mesinnya maksimal sekian dan objek yang ini kapasitas mesinnya sekian. Nah, kita bisa membuat suatu pembeda di sini dengan konsep yang dinamakan dengan polymorphism, gitu ya. Nah, untuk UML class diagram, seperti yang tadi saya sudah jabarkan, UML ini adalah desainnya atau gambarnya. Jadi rancangan awal dari suatu aplikasi. Jadi alangkah idealnya ketika Anda ingin membuat aplikasi, Anda membuat desainnya terlebih dahulu. Nah, tetapi karena Anda S1 biasanya sih lebih ke bagian eksekusi gitu atau tukang bangunannya gitu. Nah, untuk yang bagian gambarnya itu adalah biasanya S1 dengan pengalaman yang lebih dari 5 tahun, atau biasanya kalau di dalam IT itu dinamakan dengan sistem analis. Dan untuk anak S1 yang seperti fresh graduate itu biasanya akan menjadi programmer atau junior programmer. Nah, junior programmer ini sudah mau tahu lah desainnya kayak apa, yang penting dia tinggal menerima desain, dia dapat gambarnya kayak gini, lantas dia bangun gitu. Nah, supaya Anda bisa membangun dengan baik, maka Anda harus memahami desain. Jadi paling tidak, walaupun Anda tidak memiliki kemampuan untuk mendesain, tapi paling tidak Anda memiliki kemampuan untuk membaca desain. Jadi ketika saya ingin membangun rumah gitu ya, saya lihat dari desain, di sini kamarnya luasnya 4x4 ya. Saya pastikan ketika saya membangun rumah nanti ya luas kamarnya sama 4x4 juga gitu. Jangan sampai karena saya tidak bisa membaca desain ini, lantas saya bangun luasannya 4x4 16 ya. Atau saya panggil 2x8 gitu. Sama-sama 16, tapi kan beda ukuran ya. Satunya panjangnya 2, yang satu panjangnya 8. Walaupun hasilnya sama-sama 16 gitu. Tetapi kan secara harfiah dia berbeda gitu. Nah, ini adalah esensi daripada Anda memahami desain. Anda bisa membaca desain secara baik, lantas menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman yang mengikuti dari desain awal yang ditentukan. Ya. Nah, ini adalah contoh kelas. Saya punya kelas sepeda, atributnya apa, ini metodenya. Nah, kalau Anda perhatikan, ini adalah diagram ya. Jadi desain daripada kelas yang kode program yang tadi saya tunjukkan adalah seperti ini gitu. Ya. Jadi nanti gimana cara mentranslasi atau menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman, ya ini tadi kita membuat kelas sepeda, punya atribut merek, kecepatan dan gear. Terus kita punya metode tambah kecepatan, kurangi kecepatan, dan ganti gear atau dan lainnya. Oke. Nah, karena ini sudah di akhir pertemuan kita, baru pertemuan pertama sudah dikasih tugas gitu ya. Ini bukan tugas ya, ini adalah latihan. Jadi dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, bagaimana Anda bisa memahami, bagaimana Anda bisa mencerna perkataan saya dengan melaksanakan latihan ini. Jadi latihannya cukup sederhana. Coba Anda pikirkan sebuah objek di dunia nyata, ya minimal 5 objek, lantas Anda coba tentukan
masing-masing objek itu atributnya apa, masing-masing objek metodenya apa. Jadi ini adalah latihan bagaimana Anda bisa memahami penjabaran yang saya berikan. Salah tidak apa-apa, yang penting Anda mikir sendiri. Nggak ada noda yang nggak belajar, kalau katanya iklan. Jadi kalau nggak salah ya Anda nggak belajar. Ya memang seperti itu. Jadi pengalaman saya sebagai programmer adalah saya akan sangat banyak belajar ketika saya menemukan kesalahan gitu. Ketika saya mengalami kesalahan. Nah dari kesalahan-kesalahan itu saya dapat belajar untuk menjadi programmer yang lebih baik lagi gitu. Pun menjadi dosen gitu. Menjadi dosen juga tidak, bukan berarti saya mendapatkan nilai sempurna selama pembelajaran saya, tidak gitu. Saya sering melakukan kesalahan, saya sering melakukan kesalahan, sering menemukan kesalahan, dan yang membedakan adalah saya bisa memecahkan atau saya bisa memperbaiki kesalahan itu secara mandiri. Nah, dengan adanya proses itu, maka kemampuan kita secara saya yakini itu akan meningkat. Itu ya. Jadi cukup sekian, ini sudah slide yang terakhir. Di pertemuan pertama ini harapannya Anda bisa menyelesaikan latihan-latihan dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan jika Anda tidak bisa memahami atau Anda ada mendapatkan kendala atau kesulitan memahami, silakan Anda hubungi saya. Akan lebih baik jika Anda membuat suatu grup kelas WhatsApp gitu misalkan, lantas Anda invite saya di dalamnya. Nah, saya akan sangat senang hati untuk memberikan penjelasan tambahan di luar video ini gitu. Dan saya akan menjawabnya dengan senang hati gitu. Selama memang pertanyaan Anda relevan dengan materi yang saya berikan gitu. Ya walaupun di luar pun, selama saya memiliki kompetensi untuk menjawab, saya akan coba menjawab gitu ya. Dan kembali lagi, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, sangat penting ya. Karena insya Allah hanya tinggal beberapa bulan lagi sampai vaksin keluar, dan harapannya ketika vaksin itu keluar maka pandemi ini akan berakhir. Maka sampai dengan waktu ditemukannya atau sampai waktu kita mendapatkan vaksinasi itu, jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, jaga orang-orang di sekitar kita. Pastikan Anda tidak terpapar oleh pandemi ini dengan cara yang tadi, menjaga diri, patuhi protokol kesehatan, dan selalu ingat bahwa yang kita jaga bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.